Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Patria, kelas 1BD3, jurusan Administrasi Niaga dengan NIM 35121041. Kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Integrasi Nasional. Apa sih itu integrasi nasional? Integrasi nasional adalah penyatuan atau asimilasi bangsa-bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Pengertian integrasi nasional itu bermacam-macam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti asimilasi sampai menjadi satu kesatuan yang utuh dan utuh. Oleh karena itu, integrasi nasional merupakan proses penyatuan wilayah yang membuat perbedaan. Berbicara mengenai integrasi nasional, beberapa ahli memiliki pendapat yang berbeda mengenai pengertiannya. Menurut Dr. Nazardin Syamsin, integrasi nasional adalah proses pemersatuan suatu bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupannya, yakni aspek politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Menurut Howard Wilkins, integrasi nasional adalah penyatuan bagian-bagian individu masyarakat menjadi satu kesatuan atau satu kesatuan yang lebih utuh, atau penyatuan banyak komunitas kecil ke dalam satu negara. Menurut Myron Wiener, integrasi nasional adalah proses berbagai kelompok sosial dan budaya dalam suatu wilayah membentuk suatu identitas nasional. Konsep integrasi nasional. Konsep integrasi nasional terbagi atas dua, yaitu vertikal dan horizontal. Secara vertikal melibatkan hubungan orang-orang dengan pemerintah yang hubungannya saling terintegrasi. Konsep integrasi ini juga mencakup bagaimana pemerintah pusat dan daerah dapat terintegrasi. Secara horizontal mencakup penyatuan bangsa Indonesia yang memiliki tingkat kemajuan yang relatif tinggi. Bagaimana membangun identitas bangsa yang sama meskipun kelompok masyarakat, agama, suku, dan identitas berbeda-beda. Dengan kata lain, integrasi nasional adalah keinginan negara untuk bersatu sebagai satu negara Indonesia. Berbagai jenis keanekaragaman yang ada di Indonesia harus dilindungi dan dipelihara oleh seluruh elemen masyarakat. Jangan menjadikan perbedaan sebagai kontradiksi, karena perbedaan dan keragaman ini adalah kekayaan dan manfaat yang dimiliki Indonesia. Integrasi nasional menjadi sebuah proses menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada dalam suatu negara dalam rangka menciptakan persatuan bagi rakyatnya. Untuk mencapai integrasi nasional, beberapa faktor dan syarat harus dipenuhi, termasuk pengakuan dari seluruh elemen masyarakat. Konsep dan pengertian umum integrasi nasional adalah suatu upaya atau proses untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada dalam suatu negara untuk menciptakan kerukunan dan kerukunan nasional. Integrasi nasional penting untuk tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa. Di Indonesia, konsep integrasi nasional dari masa lalu sudah gencar diterapkan. Mengingat latar belakang etnis dan budaya masyarakat Indonesia, pencapaian persatuan nasional merupakan kebutuhan penting dan mutlak untuk menciptakan kerukunan berbangsa dan bernegara di tanah air. Namun, mencapai integrasi nasional tidaklah mudah. Untuk mencapainya, diperlukan peran serta dan kontribusi seluruh lapisan masyarakat. Selain aturan nilai dan norma yang telah disepakati, hal ini juga menjadi salah satu syarat tercapainya integrasi nasional. Dalam integrasi nasional adalah memiliki beberapa syarat. Syarat yang pertama yaitu adanya kesadaran massa. Untuk membangun integrasi dan persatuan nasional adalah kesadaran seluruh masyarakat bahwa hubungan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Integrasi nasional hanya dapat dicapai dengan kontribusi seluruh elemen masyarakat. Yang kedua, kesepakatan tentang aturan dan pedoman, yaitu terciptanya kesepakatan masyarakat tentang norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Semua masyarakat harus menyetujui aturan ini yang telah ditetapkan. Yang ketiga, adanya nilai dan norma yang berlaku. Integrasi nasional juga dapat dicapai melalui adanya norma dan nilai-nilai sosial yang dijadikan aturan baku dalam melaksanakan proses integrasi sosial. Nilai dan norma tersebut penting sebagai aturan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam integrasi nasional memiliki beberapa jenis. Yang pertama, integrasi asimilasi. Bentuk integrasi ini merupakan perpaduan dua budaya
Faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional juga disebabkan oleh kecintaan masyarakat Indonesia terhadap tanah air. Hal ini terbukti sampai hari ini perjuangan penaklukan, pemeliharaan, dan pendudukan Republik Indonesia. Yang keempat, budaya gotong royong. Faktor ini memungkinkan terjadinya integrasi nasional adalah adanya budaya gotong royong. Budaya gotong royong dikenal sebagai ciri khas dari individualitas masyarakat Indonesia yang diturunkan secara turun-temurun. Apa sajakah penghambat integrasi nasional? Beberapa faktor yang bisa menghambatkan integrasi nasional yaitu adanya masyarakat Indonesia yang beragam, luasnya wilayah Indonesia, pemahaman etnosentrisme yang kuat, pembangunan yang tidak merata, erosi budaya adat dinilai. Apa saja contoh integrasi nasional? Berbicara mengenai contoh-contoh integrasi nasional, sebenarnya kita sudah mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam seragam telah membentuk sama semua anak sekolah, terlepas dari kelas orang tua, ekonomi, ras atau agama. Pelaksanaan gotong royong. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa Indonesia yang memiliki nilai kemanusiaan yang sangat tinggi. Gotong royong meninggalkan banyak perbedaan dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama menyederhanakan semua masalah yang ada. Beratnya sama dengan membawanya, yaitu sama dengan membawanya dengan ringan. Ini adalah istilah yang sering kita dengar dan baca. Saling menghargai dan menghormati adalah bentuk lain dari integrasi nasional. Hal ini sangat penting di masyarakat majemuk seperti Indonesia. Saling menghormati dan berterima kasih di antara orang-orang yang berbeda suku, beda budaya, dan beda adat, ras, dan agama. Akulturasi budaya. Semua daerah Indonesia memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda. Proses integrasi bangsa dari segi budaya terjadi melalui akulturasi dan asimilasi. Oleh karena itu, semua budaya yang sejalan berusaha untuk bersatu dan beradaptasi. Akulturasi dan asimilasi seringkali menciptakan budaya negara yang lebih maju tanpa mengabaikan budaya lokal. Contoh akulturasi dan asimilasi paling dikenal yaitu terjadi ketika pendatang dari Jawa menetap di Lampung. Dua budaya yang berbeda disatukan dalam bidang yang sama. Awalnya karena perbedaan suku dan perbedaan, sering terjadi konflik antara kedua suku tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat Lampung dan pendatang dari Jawa mampu hidup berdampingan secara damai. Berikut mengenai ini saya akan menunjukkan contoh kasus integrasi nasional yang terjadi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia. Apa sih yang kita tahu dengan Indonesia? Yang pasti Indonesia itu kaya. Kaya akan budaya, kaya akan alam, kaya akan rempah-rempah, kaya akan suku, kaya akan bahasa, dan lain-lain. Tetapi semua itu hanyalah narasi belaka. Fakta yang ada di lapangan kita bisa tahu sendiri. Konflik di mana-mana. Perbedaan bukan memunculkan integrasi, tetapi di Indonesia sekarang ini perbedaan malah menemukan atau jalan menuju konflik. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena sebagai orang Indonesia, sebagai orang Nusantara, kita tahu bahwa apa inti dari masalah itu. Salah satunya sih ini, tidak ada rasa menghargai atau menghormati sesama suku dan suku-suku yang lain. Contohnya saja di suku dahulu itu suku Sampit, konflik Sampit, yang konflik sampai berdarah itu miris sekali kejadiannya. Tetapi ada juga yang sedang hangat-hangatnya itu, yaitu konflik yang ada di Wamena, Papua. Itu tuh sebabnya karena berita hoax. Menurut saya, solusi yang bisa menyelesaikan konflik-konflik tersebut adalah kita tahu bahwa adanya wawasan Nusantara, adanya pembelajaran integrasi nasional, atau kita juga bisa menghargai apa perbedaan-perbedaan yang di setiap suku, supaya konflik itu pun
tidak terjadi, dan kita bisa menjadi negara maju yang bisa mengalahkan negara-negara lain dengan potensi keberagaman kita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Rizky Bagus dari Pendidikan Sosiologi kelas 1A angkatan 2019 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah salah satu contoh video masalah integrasi nasional yang terjadi di Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa kejadian tersebut tidak boleh sampai terjadi lagi di negara kita, karena tindakan tersebut dapat memecahkan persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Solusi saya dari kejadian tersebut yaitu perlu adanya tokoh masyarakat hingga pemerintah untuk saling mendorong kehidupan lebih baik tanpa menghilangkan budaya lokal. Karena dalam video tersebut telah berkaitan dengan integrasi sosial. Integrasi sosial adalah sebuah keadaan adanya keserasian yang sama meskipun terdiri dari berbagai perbedaan. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam kehidupan. Lawan dari kata integrasi sosial yaitu disintegrasi sosial. Disintegrasi sosial lebih terfokus pada perpecahan dibanding persatuan. Nah, itulah penjelasan tentang integrasi nasional mulai dari pengertian, konsep, jenis, faktor pendukung dan penghambat hingga contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.